Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masih diberikan kita kesempatan untuk bertemu walaupun hanya melalui media online. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa agar situasi kita pada saat ini yang mana wabah COVID-19 atau corona masih tersebar di mana-mana. Kita doakan semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Ustaz sungguh rindu kepada antum semua dimanapun antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga antum dan menjaga keluarga antum dan menjaga kita semua dari wabah virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seraya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, anak-anak Ustaz, pada hari ini akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran PAI kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akidah yang sahih, ya. Akidah yang sahih ini adalah merupakan target lulusan dari Abdurrahman Islamic School pada poin yang pertama, ya. Jadi pada poin yang pertama. Dan kalau kita lihat dalam sejarahnya, ya, akidah ini kita bahas sedikit sejarahnya. Ya, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan dua fase. Pernah berdakwah dengan fase Mekah, pernah berdakwah juga dengan fase Madinah. Pada fase Mekah ini kita kenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pada fase Madinah kita kenal dengan fase terang-terangan. Ini sudah kita pelajari di kelas 7, namun sengaja Ustadz bahas kembali, ya, agar kita bisa mereview kembali pelajaran kita sebelumnya. Nah, pelajaran pentingnya, ya, di saat Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? Ada yang masih ingat? Ustadz yakin antum masih ingat lah, antum pasti ingat sejarah, ya kan? Pada masa fase Mekah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 13 tahun lamanya, ya, selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun itu, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan keimanan yang kokoh kepada para sahabatnya dan kepada para masyarakat Mekah pada waktu itu. Nah, jadi anak-anak Ustaz, ya, jauh sebelumnya, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sudah memulai dakwah untuk menanamkan akidah, ya, ke dalam diri, ke dalam hati para sahabat dan para masyarakat pada waktu itu. Itu yang disebut dengan fase Mekah, yaitu yang mana akidah ditanamkan pada waktu itu selama 13 tahun lamanya. Nah, setelah hijrah ke Madinah, nah di Madinah, itu tidak menanamkan akidah lagi, ya, karena akidah sudah kokoh, sudah kuat dia, maka yang ditanamkan adalah ibadah, ya, urusan-urusan muamalah, ya, nah, seperti itu, dan akhlak, seperti itu, ya. Jadi khusus untuk di Mekah yang ditanamkan adalah akidah. Nah, pada masa perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Berapa lama tadi? Selama 13 tahun
lamanya. Nah, jadi anak Ustaz, untuk target kita ini benar-benar kita usahakan agar akidah kita benar-benar sahih nantinya. Nah, sebelumnya kita juga sudah bahas pengertian akidah. Nah, akidah masih ingat kan? Nah, masih insyaallah. Kalau belum ingat, antum harus putar lagi video Ustaz yang sebelumnya. Nah, Ustaz gambarkan sedikit. Jadi akidah yang pernah kita bahas itu adalah terikat kuat. Nah, ya, terikat kuat dan tidak bisa lepas. Ya. Nah, seperti itu. Maka seperti apakah lalu bagaimana cara menanamkan akidah itu? Nah, hari ini kita akan bahas, ya. Antum boleh buka modul Ustaz nanti, ya. Kita mulai bahas pada hari ini sebagaimana di dalam surah Ibrahim. Nah, dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Nah, ini dia kita tampilkan dan kita dengarkan bacaan dari surah Ibrahim ayat 24 dan 25 berikut. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Nah, dalam surah ini Allah mengatakan, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, di sini Allah katakan, Allah menyuruh kita alam taro, ya. Allah menyuruh kita untuk melihat, ya. Tidakkah kamu memperhatikan, ya? Memperhatikan. Jadi kalau memperhatikan itu anak-anak Ustaz itu beda dengan melihat. Nah, kalau contohkan Zarel misalnya melihat Zaki, ya. Zarel melihat Zaki. Kalau melihat dia hanya tahu bahwa tadi dia melihat Zaki sedang di perpustakaan. Nah, ya, itu hanya melihat, tetapi tidak tahu ngapain di sana, pakai baju apa. Tetapi kalau memperhatikan beda. Zarel melihat memperhatikan Zaki di perpustakaan, ya. Zaki sedang mencari buku, yang mana buku itu digunakan untuk mengerjakan tugas. Tugas itu adalah tugas PAI yang harus dikumpulkan besok pagi. Itu memperhatikan. Jadi Allah mengatakan di sini, ya, kata taro di sini, ya, artinya adalah memperhatikan. Nah, beda dengan melihat. Maka Allah menyuruh kita, ya, tidakkah kamu memperhatikan? Allah menyuruh kita agar memperhatikan. Nah, itu maksudnya. Jadi memperhatikan benar-benar kita lihat, benar-benar kita tahu gitu, bukan hanya sekedar lihat saja, tapi benar-benar diperhatikan. Makanya dalam ayat ini dikatakan, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Nah, jadi ada perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Apa perumpamaannya? Kalimat yang baik. Nah, kalau di sini ada kalimat yang baik itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ternyata, ya, perumpamaan itu berupa seperti pohon yang baik. Ya, pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya kuat dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Nah, pokok penting dari sini adalah akidah itu berada di mana? Akidah itu berada pada akarnya, anak-anak Ustaz. Ya, akar yang kuat. Nah, ya, sebagaimana kita juga pernah bahas sebelumnya bahwa akidah itu adalah terikat kuat. Nah, ini dia akarnya kuat. Nah, akar itu yang disebut dengan akidah. Nah, kemarin Ustaz pernah tawarkan juga kepada antum, mau nggak antum akidahnya Ustaz beli, ya, dengan harga 2.000. Nah, antum tak mau. Ustaz naikkan harganya 3.000, tak mau juga. Ustaz kasih 1 juta, tak mau juga. Nah, itu berarti akarnya kuat. Kita tidak mau mengganti akidah kita dengan akidah yang lain. Nah, berarti akar kita harus kuat. Nah, yang mana akar itu menjulang, nantinya batangnya akan menjulang tinggi ke langit.
Seperti itu ya, itu yang di ayat 24. Sedangkan pada ayat yang ke-25, pohon itu menghasilkan buahnya ya, pada setiap waktu dengan seizin Robnya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Jadi tujuan dibuat perumpamaan itu agar kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Seperti itulah perumpamaan yang dibuat oleh Allah kepada kita. Maka itulah yang harus kita perhatikan. Anak-anak Ustaz, maka ini berbicara kita tentang pohon hari ini. Ya, pohon itu terlihat ketika pohon itu tumbuh. Nah, pohon itu nampak di saat pohon itu tumbuh. Nah, makanya pohon itu ya, pohon batangnya itulah yang disebut dengan ibadah yang dilakukan. Contoh misalnya kita sholat, nampak pohonnya kan? Nampak pohonnya, oh berarti sholat. Sehingga dengan kita tahu bahwa kita sholat, maka kita tahu bahwa akarnya kokoh. Ya, akar itu akidahnya. Kalau seandainya kita tidak melaksanakan sholat, tidak membaca Al-Quran misalnya, berarti masih ada akarnya atau tidak. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya kita harus hati-hati bahwa akidah kita itu benar-benar harus tertanam kuat. Karena kalau kuat akidahnya atau akarnya pada suatu pohon, maka batangnya pasti akan tinggi menjulang ke langit. Dan dia berbuah setiap musim. Ya. Berbuah setiap musim itu adalah dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang tidak akan tidak akan terlewatkan, diberikan oleh Allah kepada kita semua. Makanya dengan kita kuat akarnya, ya, batangnya tinggi menjulang ke langit, maka kebaikan-kebaikan berupa buah-buah pahala akan kita dapatkan. Nah, anak-anak Ustaz, oleh sebab itu mari kita simak modul yang sudah Ustaz buat. Ini berkaitan dengan pohon, ya. Sehingga dengan kita melihat pohon itu nantinya, mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akidah kita menjadi kuat. Nah, yuk kita lihat dulu. Nah, ini Ustaz akan tampilkan modulnya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam modul yang sudah antum download sebelumnya, ya, ini Ustaz tampilkan kembali pada bab 1 ya. Kita itu belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, di sana ada gambar, ya, gambar menanam pohon, ya. Ibarat menanam pohon untuk dipanen di kemudian hari. Mari bertanam kebaikan di dunia untuk dipanen di akhirat. Nah, ya, kita kaitkan pelajaran itu dengan menanam, ya. Sebagai makhluk hidup, tanaman pasti akan mengalami siklus kehidupan, yakni tumbuh kemudian mati. Begitu juga dengan manusia, lahir, tumbuh dan mati. Nah, meyakini adanya kematian merupakan iman kepada hari akhir. Hal ini harus tertanam dalam diri seorang muslim karena pasti akan terjadi. Nah, ya, maka untuk tujuan pembelajaran kita ini pada hari ini adalah mendeskripsikan makna iman, ya, poin yang nomor 1, ya. Jadi agar kita bisa mendeskripsikan makna iman ini nantinya, ya, kita akan kaitkan dengan tumbuhan-tumbuhan, ya, dengan tanaman, dengan bercocok tanam. Nah, mudah-mudahan dengan ini iman kita bisa tumbuh nantinya. Ya. Baik, kita lanjut kepada halaman berikutnya. Nah, di sana ya ada 2 surah, ya. Ya, ada poin yuk ngaji. Nah, di situ ada 2 surah, ya, surah Ar-Ra'du ayat yang keempat dan surah Al-A'raf ayat yang ke-185. Antum bisa baca di sana, ya. Ustaz hanya mengambil artinya saja, ya. Yang pada surah yang Ar-Ra'du ayat 4, ya, artinya dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, ya, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya, ya, dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Itu di Ar-Ra'du ayat 4. Sedangkan di surah Al-A'raf itu kita kembali disuruh memperhatikan, ya, seperti yang sebelumnya, ayat sebelumnya, ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk memperhatikan, ya, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka, ya.
Bisa jadi waktu kebinasaan sudah dekat ya. Nah, lalu berita mana lagi setelah ini yang mereka akan percayai. Nah, jadi ini dua ayat yang berkaitan dengan keimanan dan tanam-menanam, dan Allah juga menyuruh kita untuk memperhatikan ya, memperhatikan alam, memperhatikan tumbuhan. Di situ ada 4 tumbuhan ya. Ada tumbuhan pada gambar 1 2. Nah, kira-kira gambar apa itu? Ya, setelah itu ada gambar 1 3, gambar apa pula itu? Ada gambar 1 4 dan 1 5 ya. Antum bisa cek, silakan antum amati ya. Setelah antum amati maka antum tugas antum adalah setelah antum amati maka apa yang antum lihat pada gambar itu silakan antum deskripsikan. Lalu apa yang menarik dari gambar itu. Cuma itu saja ya, apa yang antum lihat dari gambar itu dan apa yang menarik dari gambar itu. Nah, setelah antum deskripsikan ya, nanti kita akan bahas di Telegram. Nah, setelah itu nanti antum kirimkan di Telegram. Nah, setelah itu Ustadz akan kirimkan video susulan. Nah, video itu nanti antum lihat. Nah, setelah antum lihat nanti baru nanti terakhir kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Baik anak Ustadz, selamat mengerjakan. Ya, setelah ini kita akan bertemu di Telegram. Oke ya. Ya, Ustadz akhiri.